Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Mukhtar Gojali, NPM 2021 130077. Dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait manajemen hubungan industrial yang ada di PT Suzuki Indomobil Motor. PT Suzuki Indomobil Motor merupakan kelompok industri otomotif yang memproduksi, memasarkan, dan menjual sepeda motor, mobil, dan mesin tempel atau OBM. PT Suzuki Indomobil Motor sendiri memiliki jumlah karyawan sebanyak 5.254 karyawan yang tersebar di beberapa lokasi kerja seperti di Pulau Gadung, Head Office, di Plen Cikarang, Plen Tambun 1, Plen Tambun 2, dan spare part. Dengan banyaknya karyawan tersebut, perusahaan menerapkan manajemen hubungan industrial yang harmonis, apalagi menyangkut perselisihan mengenai hak dan perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dijelaskan terdapat ada 4 jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Turunnya penjualan serta permintaan produk sepeda motor dari tahun 2003 hingga tahun 2024 ini yang keadaannya tidak berkunjung membaik mengakibatkan catatan keuangan PT Suzuki Indomobil Motor kurang baik. Akhirnya manajemen memutuskan untuk melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian lebih lanjut dengan cara pengurangan karyawan di beberapa plant. Merujuk pada peraturan perundang-undangan, ada 4 jenis PHK. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja akibat melanggar perjanjian kerja. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja karena kondisi tertentu. Dan yang keempat, pemutusan hubungan kerja sepihak. PT SIM atau PT Suzuki Indomobil Motor memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mencegah kerugian lebih atau bisa disebut sebagai efisiensi. Efisiensi ini bisa diartikan sebagai ketepatan cara atau usaha kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya, kedaya gunaan, ketepat gunaan, kesangkilan. Dalam PP 35 tahun 2021, PHK karena efisiensi perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan melakukan PHK efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan. Yang kedua, efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, efisiensi karena perusahaan mencegah kerugian lebih lanjut. Efisiensi dapat dilakukan apabila perusahaan telah dilakukan audit internal atau eksternal yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Namun efisiensi karena perusahaan mencegah kerugian ditandai dengan adanya potensi penurunan produksi, produktivitas perusahaan, atau penurunan laba yang berdampak pada operasional perusahaan. Penurunan produksi telah terjadi pada tahun 2023 sampai awal tahun 2024, belum ada kenaikan signifikan dari produksi yang dijalankan. Produksi mobil Suzuki mencapai 18.630 unit sepanjang Januari sampai dengan Maret 2024, turun 44,9% dari 33.815 unit dibandingkan periode sama tahun lalu. Terus di sini juga ada juga ekspor dari Suzuki mencapai 5.392 unit pada Januari sampai dengan Maret 2024, turun 56,8% secara YoY dari 12.477 unit. Adapun entitas PT Suzuki Indomobil Motor tersebut juga melakukan ekspor ke beberapa negara di Timur Tengah.
Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab penurunan produksi dan penurunan penjualan. Sini adanya pemilihan umum di pertengahan bulan Februari menyebabkan pangsa pasar sedikit wait and see dan menyebabkan sisi finansial loan sedikit terpengaruh. Dari segi ekspor juga faktor konflik Iran dan Israel serta nilai tukar rupiah menjadi faktor yang mempengaruhi juga. Dalam menjalankan aturan efisiensi untuk mencegah kerugian ini, tentu perusahaan diharuskan melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadi PHK. PT SIM telah melakukan beberapa langkah di atas seperti membatasi jam kerja lembur, kemudian merumahkan pekerja secara bergilir, dan tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Setelah itu, PT SIM juga melakukan penyesuaian organisasi dengan cara downsizing struktur organisasi aktual. Proses seleksi pekerja yang masuk ke kategori unselected person dapat lebih mudah. Di sini juga pihak manajemen mengklarifikasi bahwa kriteria tersebut dibuat oleh tim produksi, kemudian manajemen menginformasikan jumlah hak yang akan diterima lebih baik dari hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Manajemen menginformasikan jumlah hak yang akan diterima lebih baik dari hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum pelaksanaan program ini, manajemen PT SIM juga mengadakan seminar dan workshop untuk mempersiapkan para pekerja yang nanti akan masuk ke daftar unselected, unselected person ini agar dapat survive di kehidupan setelah bekerja di PT SIM. Bahkan setelah dilakukan proses ini, manajemen akan mengadakan seminar dan workshop kembali agar pekerja memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan pasca bekerja di PT Suzuki Indo. Kesimpulan dari semua itu, yang pertama, kondisi keuangan PT SIM pada awal tahun 2024 agak sedikit anjlok membuat manajemen mengambil langkah yang berat dengan keputusan efisiensi untuk mencegah kerugian. Namun, manajemen juga tidak serta-merta langsung menjalankan program ini. Perusahaan mengedepankan komunikasi dan kekurangan dalam melakukan proses ini. Terbukti dengan banyaknya pekerja yang terdaftar dalam unselected person mau menandatangani perjanjian bersama dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau hak yang atas hak yang akan diberikan dikarenakan hak yang diberikan dari perusahaan kepada pekerja yang terdaftar dalam unselected person lebih baik daripada aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian peran serikat pekerja juga membantu pekerja yang masuk ke daftar unselected person dalam hal memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan mengarahkan agar mau menerima hak yang akan diberikan oleh perusahaan ketika pekerjaan selected person akan diproses pemutusan hubungan kerja ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.